Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Apa kabarnya anak-anak yang soleh pada hari ini? Apa kabarnya? Mudah-mudahan ya. Kita coba semangatnya ya. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleh pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tetap semangat ya, walaupun kita masih dalam belajar untuk belajar dari jarak jauh. Tentu untuk menuntut ilmu harus tetap semangat ya, harus tetap kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ilmu yang akan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak yang soleh dan solihah, pada hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran hari ini untuk mereview materi pembelajaran pertama sebagai persiapan kita nanti untuk mengikuti PTS. Apa itu PTS? Apa? PTS. Penilaian tengah semester. Artinya, anak-anak yang soleh dan solihah akan dinilai ya, akan dilihat bagaimana sejauh mana materi yang sudah disampaikan, sudah dipahami atau apa belum, dengan mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan oleh ustadz dan ustazah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan review dulu sebelum nanti minggu depan kita mengikuti PTS. Tapi sebelumnya ustadz ingin juga anak-anak yang soleh dan soleh tetap rajin belajar di rumah ya. Tidak perlu menunggu ustadz dan ustazahnya memberikan materi ya. Karena kita banyak waktu senggang di rumah, silakan baca kembali bukunya, materinya diulang-ulang lagi, dibuka lagi ya, sambil dikerjakan latihan-latihan soalnya. Baik, hari ini sebelum kita mulai, Ustaz ingin sama-sama siapkan dulu bukunya ya. Bukunya disiapkan kembali, buka di materi yang pertama tentang salat, dan kita mulai dengan membaca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Masih ada yang ingat materi pertama kita? Tadi Ustaz sudah sebutkan apa? Materi pertama kita di kelas 2 ini adalah tentang sholat. Nah, ada yang masih ingat tentang sholat itu apa artinya? Secara bahasa apa? Apa? Iya, pengertian sholat secara bahasa adalah doa. Nah, oleh karena itu kita coba review bersama-sama ya materinya untuk hari ini. Kita coba review ya. Kita lihat kembali. Mana ya? Nah, ini kita lewat dulu. Lewat aja. Set. Nah, kayaknya wajah ustaznya kecilin dulu aja nih. Set, biar kelihatan materinya. Nah, simpan di bawah sih. Ya, oke, cukup. Pengertian sholat pertama secara bahasa ya, ingat pengertian ada dua biasanya, secara bahasa dan secara istilah. Pengertian sholat secara bahasa apa? Doa. Sholat adalah doa. Sholat adalah doa. Begitu ya, diingat ya. Sholat adalah doa. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, sholat itu apa sih Ustadz? Nah, kita ingatin lagi. Sholat adalah bentuk ibadah kepada Allah. Ibadahnya seperti apa? Ada perkataan, ya, ada ucapan, ada doa-doa di dalamnya, ya. Ada juga perbuatan, yaitu berupa gerakan-gerakan. Jadi, sholat adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Bentuknya gimana? Ada perkataan dan perbuatan. Bagaimana dimulainya? Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan ada syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jadi, salat adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan juga perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ada syarat dan rukun tertentu. Ingat, salat adalah ibadah kepada Allah ya, berupa perkataan dan juga perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ada syarat dan rukun yang telah ditentukan.
tentukan. Ingatnya seperti itu ya. Pengertian sholat. Kita lanjutkan secara sekilas saja. Ya, sholat kapan diwajibkan? Ya, sholat yang 5 waktu. Ingat, diwajibkannya kapan? Ketika Rasulullah ketiak ya, ketika maksudnya itu ya, ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Apa Isra Mi'raj? Isra itu diperjalankan. Rasulullah diperjalankan dari mana? Dari Makkah, dari Masjidil Haram, di mana? Di Makkah, di Saudi Arabia, sampai ke Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, menggunakan apa? Kendaraan buruk katanya ya. Menggunakan kendaraan yang namanya buruk. Nah, dalam waktu 1 malam. Nah, bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi juga dari Masjidil Aqsa diangkat ke atas ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat 5 waktu itu yang diwajibkan ya. Jadi kapan diwajibkan yang 5 waktu pertama kali? Yaitu ketika Isra Mi'raj. Kemudian ada berapa sholat 5 waktu? Ingat, ada 5. Ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya. Kemudian, sholat termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam 5 perkara wajib kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 membayar zakat, 4 puasa bulan Ramadan, 5 ibadah haji. Ya, ingat ya, itu di kelas 1. Pasti hafal. Kemudian, selanjutnya, kita percepat saja. Ingat, sholat juga merupakan tiang agama. Tiang. Nah, gimana? Tiang. Nah, tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang merobohkan, maka ia telah merobohkan agama Islam itu sendiri. Jadi sholat merupakan tiang agama. Bukan pondasinya, tapi tiang. Ya, bukan juga atapnya, tetapi tiang agama. Oke, kita lanjutkan percepat saja. Karena ini review ya. Nah, kita telah belajar pengertian sholat. Ya, sekarang kita belajar tentang syarat-syarat sholat. Nah, gimana ya? Kok nggak bergerak? Nah, ini dia. Syarat sholat. Syarat sholat itu ada 2. 1 syarat wajib. Nah, 1 syarat wajib, 2 syarat sholat. Syarat wajib itu apa artinya? Bagi siapa saja sih yang diwajibkan sholat? Ya, syarat wajib. Siapa yang wajib sholat itu siapa aja sih? Gitu. Nah, kemudian syarat sah sholat. Nah, syaratnya apa? Maksudnya apa? Yaitu supaya sholatnya itu sah, diterima oleh Allah, sah gitu ya. Bahwa memang sholat itu telah kita laksanakan, sah gitu ya. Apa saja? Nah, itu akan kita bahas ya. Akan kita ingat kembali. Nah, jika 2 syarat ini, baik itu syarat wajib maupun syarat sholatnya tidak kita penuhi, maka sholatnya menjadi tidak sah, tidak diterima ya, secara teknis seperti itu. Nah, jadi syarat ada berapa syarat sholat? Ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Nah, kemudian apa itu syarat wajib? Siapa saja yang diwajibkan untuk sholat? Nah, siapa saja? Yang pertama, orang Islam. Wajib bagi orang Islam. Orang yang bukan Islam tidak wajib sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kok ke situ? Yang kedua, balik. Yang wajib sholat itu yang balik. Ya. Terus bagaimana Ustaz kalau kita masih kecil? Ya, kita harus belajar supaya apa? Ketika balik sudah bisa. Karena ketika balik otomatis kewajiban itu langsung harus kita terapkan, kita laksanakan. Maka belajar di waktu kecil ya, sebelum balik. Maka ketika balik sudah bisa. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Ya, tidak gila. Termasuk kayak kemarin yang katanya yang nusuk Syekh Ali Jabir. Disebut orang gila padahal sehat betul ya.
gitu. Oh, kelihatan banget aktif di sosmed gitu ya. Tapi kenapa dikatakan orang gila? Nah, tapi kalau benar-benar gila, dia tidak boleh sholat, ya, tidak sah sholatnya. Orang yang berakal sehat itu wajib sholat, ya. Ingat, orang yang akalnya sehat wajib sholat. Bagi orang yang tidak sholat berarti akalnya tidak sehat. Takut, ya. Kok ke situ? Oh iya udah. Oh iya udah ya. Ada 4 untuk syarat wajibnya ya. Apa tadi? Islam, balik, dan berakal sehat. Nah, kemudian yang kedua syarat syah sholat. Nah, yang kedua syarat syah sholat. Nah, apa saja syarat syah sholat? Yaitu syarat atau segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Apa saja? Yang pertama, harus suci badan kita. Badan, semuanya harus suci. Pakaian, tempat sholatnya, sajadahnya, ya, alasnya, atau kalau tidak ada alas, temboknya, ya, atau belum bertembok, tanahnya. Suci dari apa? Dari najis. Jadi kalau baju kita ada sisa kencing, ada kejatuhan tai cacak, itu tidak ada najisnya, harus kita bersihkan dulu, harus kita cuci. Atau minimal kalau kelihatan, ya bersihkan itunya, ya sebersih-bersihnya pada bagian yang kena cacak misalnya. Gitu ya. Suci badan, pakaian, dan juga tempat sholat dari najis. Kemudian selanjutnya, kok ke situ larinya? Oh, harusnya di sini kali ngekliknya. Nah, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berwudu dan mandi mandi. Kalau hadas kecil dengan berwudu, dibersihkan dan kemudian berwudu. Tapi kalau hadas besar dengan apa? Dengan mandi wajib. Ya, nanti di kelas 5 anak-anak yang soleh akan belajar bagaimana mandi wajib, ya. Kemudian yang ketiga, kok sini lagi. Menutup aurat. Auratnya harus ditutup. Ya, bagi seorang perempuan seluruh tubuh aurat kecuali telapak tangan dan muka. Jadi kalau lagi sholat semuanya harus ditutup. Ya, begitu pula di luar sholat, kalau keluar rumah harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, dengan apa Ustadz menutupnya? Ya, kalau di kita sudah ada misalnya mukena, ya, pakai mukena, ya, pukat atasannya sama bawahnya. Atau biasa kalau sudah biasa pakai jilbab, ya, kalau keluar rumah tentu itu cukup, ya, dengan syarat jilbabnya juga longgar, ya, tidak menerawang, ya, kemudian juga masih tetap menggunakan baju bagian dalam. Bagi laki-laki auratnya apa? Udel sampai ke lutut, batasannya itu sudah cukup. Tetapi sebagai lebih baiknya adalah menggunakan yang lebih sopan, yang lebih baik, yang terbaik, ya, misalnya pakai baju koko, yang punya gamis pakai gamis, pakai peci, ya, seperti itu, ya. Atau misalnya kalau lagi darurat pakai celana panjang juga cukup, boleh, ya. Kemudian menghadap ke kiblat, bukan ke selatan, bukan ke utara, bukan ke selatan, bukan ke utara, bukan ke barat, bukan ke timur, ya, seperti itu. Tapi ke kiblat. Ustadz, gimana kiblatnya? Insya Allah kalau di rumah-rumah ibadah kita di masjid sudah ada biasanya arahnya, mengarahkan ke kiblat. Kalau tidak tahu, tanya saja sama orang dewasa, arah kiblat kemana? Arahnya ke barat, ke atas dikit. Nah, ke barat, utara dikit. Nah, 20 derajat gitu ya untuk di Indonesia. Kemudian kesini lagi. Sudah masuk sholat fardu. Jadi waktunya sudah masuk. Jadi sholat zuhur ya pada waktu sholat zuhur. Sholat asar pada waktu sholat asar. Kecuali nanti ada sholat yang namanya jamak. Ya, itu nanti beda lagi ya, mengumpulkan. Nah, tapi secara umum adalah sudah masuk sholat fardu yang telah ditentukan. Kemudian melakukan rukun-rukun sholatnya. Jadi ada 6 nih. Bro, kok 5? 6 ya. Pertama suci badan, pakaian, ya, suci dari najis. Kemudian juga yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga menutup aurat.
yang keempat menghadap kiblat, yang kelima masuk sholat fardu masuk waktunya, yang keenam melakukan rukun-rukun sholatnya. Oke, kita lanjutkan bercepat, udah lumayan nih ya. Pengertian sudah, syarat sudah, kita sekarang ke rukun sholat. Ting ting ting. Nah, ting 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 ting. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Apabila salah satu rukun itu tidak dilakukan, sholat kita tidak syah atau batal. Rukun sholat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tegak berdiri bagi yang mampu. Kalau yang mampu, yang kuat, tidak sakit, ya, itu tegak berdiri. Berdirinya tegak, bukan miring kanan, bukan miring kiri, bukan doyong. Tapi kalau orang tua yang sudah tua, ya, aki-aki, ya, kalau memang berdirinya begini, ya kuatnya begini nggak apa-apa. Ya, tegaknya begini kalau udah tua mungkin, karena punggungnya sudah bengkok gitu ya. Tapi bagi yang masih tegak harus tegak. Ya, kemudian niat mengerjakan sholat. Yang kedua, niat mengerjakan sholat. Ya. Yang nomor satu diulas lagi dulu ya. Nomor satu, kalau tidak mampu berdiri tegak, kalau lagi sakit boleh duduk. Ya, kalau tidak kuat boleh, ternyata duduk pun tidak bisa, boleh berbaring. Ya, berbaring. Bisa berbaringnya ke atas atau ke pinggir boleh. Ya. Bahkan kalaupun tidak bisa bergerak-gerak sambil berbaring, boleh hanya sekedar isyarat dengan mata atau dengan isyarat misalnya, seperti itu boleh ya. Yang penting sholatnya dilakukan. Yang kedua niat. Nah, ini pertama, niat mengerjakan sholat. Kalau sholat tanpa niat maka tidak sah sholatnya, karena rukunnya tidak terpenuhi. Niatnya misalnya cuma gerakan doang, nah itu tidak ada niatnya, maka sholatnya tidak diterima. Maka niatnya kapan? Niat itu ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Dalam hati niat saya sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, kontan fardu karena Allah Ta'ala, gitu ya. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram, nih gerakan. Takbiratul ihram, gerakan takbir yang pertama, Allahu Akbar. Itu bagian dari rukun. Ustaz, bagaimana kalau tidak takbiratul ihram? Misalnya niat saya sholat zuhur 4 rakaat fardu kontan karena Allah Ta'ala, langsung saja sedekap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak ada niat, tidak ada takbiratul ihram, maka sholatnya juga tidak sah, tidak terpenuhi atau batal. Ya, maka harus pertama takbiratul ihram. Tidak boleh langsung, tapi harus ada takbiratul ihram. Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian yang keempat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Ya, setiap rakaat harus membaca surah Al-Fatihah. Kita percepat saja. Kemudian yang kelima, ruku ya, dan dengan tumanina. Apa itu tumanina? Berhenti sejenak ya, sampai kemudian selama membaca subhanallah. Berhenti sejenak, tidak begini nih, tapi Allahu Akbar, subhanallah. Begitu, ada nafas dulu lah ya. Yang keenam, i'tidal dengan tumanina. I'tidal itu apa? Membaca sami Allahu liman hamidah. Kita nanti lihat gerakan-gerakannya ya. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumanina. Sujud 2 kali dengan tumanina ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Dari sujud pertama duduk dulu, sujud lagi. Nah, itu duduk di antara 2 sujud namanya. Kemudian duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Nah, duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Kemudian juga membaca tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir ada bacaannya. Nah, itu harus dibaca. Kemudian membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu di tasyahud akhirnya ya. Kemudian yang ke-12, membaca salam. Harus ditutup, jangan sampai fil alamina innaka hamidum majid, bengkut, nah langsung bangun, nah nggak boleh, harus tutup dulu, fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah ditutup dulu, nah gitu, baru sholatnya sah. Dan yang terakhir yaitu tertib, mana kok nggak muncul? Oh, yang terakhir ya di bawah itu nomor 13 ya, tertib itu apa? Nomor 13 tadi tertib urutan.
dari sunnah yang pertama, dari takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah dan seterusnya, gerakan-gerakannya berurutan. Tidak boleh takbir dulu, sujud dulu, baru ruku atau salam dulu. Oh, enggak boleh. Harus berurutan. Itu namanya tertib. Tertib itu berarti apa? Berurutan sesuai dengan urutan-urutannya. Itu namanya tertib. Makanya kalau kita ngantri itu disebut tertib. Nah, begitu ya. Kita lihat beberapa menit. Wah, udah 20 menit. Enggak apa-apa lah, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian sunnah sholat. Sunnah sholat. Nah, kalau sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya tidak mendapatkan dosa. Tetap sah sholatnya. Apa saja sunnah sholat? Mengangkat tangan, jejar bahu. Ya, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, iktidal itu bagian dari sunnah. Boleh misalnya apa namanya? Tidak mengangkat tangan ya, misalnya Allahu Akbar. Nah, yang penting takbiratul ihramnya itu ya, takbirnya Allahu Akbar itu. Kemudian tasyahud awal itu bagian dari sunnah ya. Kemudian juga meletakkan tangan di atas ini juga sunnah ya. Tangan ini di atasnya itu bagian dari sunnah ya. Kemudian juga pandangan mata ke arah sujud, yaitu sunnahnya begitu, tidak culang-cileng. Kemudian yang kelima membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, itu bagian dari sunnahnya. Kemudian membaca tasbih ketika ruku, subhanarabbiyal azim wa bihamdi atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, itu bagian dari sunnahnya. Kemudian membaca salam kedua ya ketika menengok kiri, itu bagian dari sunnah. Salam pertama itu bagian dari rukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagian dari rukun. Tapi yang kedua waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sunnahnya. Oke, cepat saja dikit lagi. Yang membatalkan sholat. Ya, kalau ini terjadi ketika kita sholat, maka sholat kita menjadi batal. Pertama, niatnya berubah. Ya, asalnya niat sholat jadi niat olahraga misalnya. Ah, itu jadi batalnya sholatnya batal. Terkena najis, misalnya ada tai cecak jatuh. Nah, itu menjadi sholatnya batal. Kita batalkan, bersihkan, wudhu lagi, kemudian kita sholat lagi, ulangi. Berhadas kecil, kentut, jangan sampai kita kentut diam-diam. Nah, begitu. Tapi harus batalkan sholatnya, udah wudhu lagi ya. Jadi kalau kentut langsung aja wudhu lagi, ulangi sholatnya. Kemudian terbuka aurat, misalnya tiba-tiba celananya robek, kenapa? Nggak tahu Ustaz, misalnya. Itu maka harus diulangi sholatnya. Tutup dulu ya, sebaiknya kecil, tutup aja pakai lakban boleh ya, atau pakai apa boleh ya, pokoknya ditutup ya, pakai sarung aja gitu ya. Kemudian yang berkata-kata dengan sengaja, yang kelima, misalnya bukannya berdoa tapi malah dia bernyanyi, berpuisi atau ngobrol-ngobrol, nah itu berarti sholatnya batal. Jadi kalau lagi sholat ya jangan berkata-kata dengan sengaja. Yang keenam, bergerak yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali. Misalnya, gini yo sholatnya. Atau misalnya, atau misalnya, itu sebanyak 3 kali di luar rukun sholat. Oh, maka sholatnya menjadi batal. Ya. Atau garuk-garuk, pukul-pukul. Nah, itu juga batal. Kemudian makan dan minum, sholat sambil makan, atau masih ada di sini nih, masih ada tahu satu di sini disimpenin, habis sholat Allah Akbar, itu nggak boleh, jadi sholatnya batal ya. Atau sholat sambil minum ya, itu juga batal ya. Kemudian mendahului gerakan imam bagi makmum yang sedang berjamaah. Nah, bagi makmum yang sedang berjamaah jangan mendahului imam ya. Kalau mendahului sholatnya menjadi batal. Ya udah, mundur aja, sholat sendiri kalau begitu ya. Begitu. Kemudian selanjutnya murtad atau keluar dari Islam. Ya, jadi kalau misalnya saat itu dia murtad atau keluar dari Islam, sholatnya sudah jelas batal ya. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Nah, gerakannya silakan ya dibaca lagi gerakannya, dari mulai berdiri tegak, niat melakukan sholat fardu, takbiratul ihram ya, kemudian bersedekah, membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya.
sampai dengan salam, sampai dengan bacaannya ya. Dihafalkan, dibaca lagi, dilakukan ketika waktunya. Kemudian insya Allah tidak akan susah untuk penilaian tengah semester ya. Ya, insya Allah karena yang sudah kita lakukan. Baik, itu saja. Kayaknya sudah cukup lama nih ya. Insya Allah nanti kalau pertemuan tatap muka kita sama ulas lagi lah. Karena ini adalah hal yang penting sholat ini ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa Ustadz pesan tetap belajar. Buka-buka lagi bukunya, dikerjakan soalnya. Ya, soal-soal latihannya. Supaya terlatih mengerjakan soalnya ya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Diberikan kemudahan untuk belajar. Terakhir, jangan lupa tetap untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah. Ya, jangan lupa juga sering-sering cuci tangan, juga jaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Cukupan sampai di sini, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.